warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai sistem indera pada manusia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya sendiri, Maria Dorothea Rumpumbo, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Junita Jalil. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kelvin Supriyan. Perkenalkan, nama saya Letsia Sisilita Busira. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. So, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian sistem indera manusia. Apa sih sistem indera? Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera dan merupakan satu di antara bagian sistem koordinasi yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsang. Dengan kata lain, sistem indera manusia berfungsi menerima rangsang dari luar atau reseptor. Sistem indera terbagi menjadi beberapa macam. Namun, pada materi ini kami hanya akan membahas 2 macam sistem indera manusia. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Musdalifah. Macam-macam sistem indera pada manusia. Yang pertama, indera penglihatan, dan yang kedua, indera pendengar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang indera penglihatan, yaitu mata. Memiliki sel-sel saraf fotoreseptor sehingga disebut sebagai indera penglihatan. Mata tersusun atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, sklera atau lapisan keras, yaitu lapisan terluar bawah putih. Bagian depan merupakan kornea yang dilindungi oleh konjungtivita. Kornea berfungsi untuk meneruskan cahaya ke lensa mata. Yang kedua, koroid, yaitu selaput pembuluh. Adalah lapisan tengah yang berisi banyak pembuluh darah. Pada lapisan terdapat iris, selaput pelangi, yang mengandung pigmen warna. Pupil yang merupakan jalan masuknya cahaya. Aqueous hormone, yakni ruang antar lensa, iris, dan kornea. Vitreous hormone, yaitu ruang antar lensa dan retina. Otot ciliaris dan ligmen. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu retina atau selaput jala. Selaput jala merupakan lapisan mata paling dalam dan terdapat fotoreseptor, ganglia, dan serabut saraf. Sel batang mengandung redopsin yang diperlukan untuk melihat sinar yang redup. Sel kerucut mengandung pigmen iodopsin yang mampu menerima rangsang warna dan sinar terang. Retina memiliki bintik kuning yang mengandung banyak sel kerucut. Ada pula bintik buta yang tidak mengandung ujung saraf penglihatan maupun fotoreseptor. Baik, di sini teman-teman bisa melihat skema jalannya rangsang sampai terbentuknya bayangan. Di sini ada bagan skema dan gambar skema. Di sini saya akan menjelaskan bagan skema, yaitu dari cahaya menuju ke kornea, dari kornea menuju aqueous humor, dan aqueous humor menuju ke pupil, dan pupil menuju ke lensa mata menuju ke vitreous humor, dan vitreous humor menuju ke fotoreseptor pada retina. Fotoreseptor pada retina menuju ke saraf optikus, dan saraf optikus menuju ke otak, dan otak menuju ke melihat. Dan pada gambarnya teman-teman bisa lihat langsung di depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan indera pendengaran atau yang biasa disebut dengan telinga. Terdapat sel-sel saraf fotoreseptor. Berikut ini yang merupakan bagian-bagian dari telinga. A. Telinga bagian luar, berfungsi menangkap getaran bunyi. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga luar. B.
Telinga bagian tengah terdiri dari tulang-tulang pendengar, landasan, dan sanggurdi. Saluran ekstachius yaitu penghubung telinga tengah dan rongga faring yang berfungsi menyamakan tekanan telinga luar dengan telinga tengah. Oke, di sini saya akan membahas tentang telinga bagian dalam. 1. Alat keseimbangan terdiri dari canalis semicircularis atau sacculus dan utriculus. Bagian-bagian tersebut berhubungan dengan saraf otak. 2. Tingkat jorong membrani yang dapat pada pangkal koklea dan berfungsi getaran ke koklea. 3. Koklea atau rumah siput. Saluran koklea berisi cairan lima dan terdapat pada ujung saraf pendengaran yang menghubungkan koklea dengan otak. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme perambatan suara hingga terbentuknya suara. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana caranya bunyi bisa berjalan dari sumbernya dan sampai ke otak? Misalnya saja bunyi trompet. Ketika trompet ditiup, maka akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi ditangkap oleh telinga luar yang kemudian bergerak maju. Saluran sempit yang disebut saluran telinga. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga yang merupakan selaput berukuran setengah dari uang koin. Gelombang bunyi ini membuat gendang telinga bergetar. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga yang selanjutnya menggetarkan tiga tulang kecil. Yaitu malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang ini menguatkan atau meningkatkan getaran dari bunyi yang kemudian meneruskan ke koklea. Koklea terbentuk seperti siput dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah sehingga sering disebut sebagai rumah siput. Koklea berisi cairan dan getaran dari bunyi membuatnya menjadi beriak dan menciptakan gelombang. Struktur terbentuknya seperti rambut yang disebut stereocilia, berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam telinga, yang kemudian bergabung menjadi satu membentuk seikat sel rambut. Gelombang yang tadi menggerakkan sel-sel rambut. Ikatan rambut di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, ion-ion bermuatan listrik bergerak menuju rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal tersebut bergerak sepanjang sel saraf auditoris menuju ke otak. Dari pembahasan materi ini, kelompok kami telah membuat kesimpulan seperti berikut. 1. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Materi ini merangkum tentang sistem indera penglihatan dan sistem indera pendengaran. 2. Sistem indera penglihatan atau mata disebut juga fotoreseptor karena sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Mata merupakan organ indera khusus yang mampu menerima gambar visual. Mata memiliki bagian-bagian berikut. Ada sklera, lapisan keras, koroid, selaput pembuluh, retina, selaput jala. Ketiga, telinga merupakan indera pendengaran pada manusia. Pada organ tersebut terdapat sel-sel fonoreseptor, yaitu merupakan reseptor yang menerima rangsangan dari bunyi. Keempat, telinga memiliki bagian-bagian yang terdiri dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Demikian penyampaian materi singkat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Sekian dan terima kasih.